Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan rumah dan bangunan rusak akibat gempa di Kabupaten Tapanuli Utara. Hujan deras yang terjadi hingga Minggu pagi mengakibatkan ratusan rumah di Kota Medan terendam banjir. Penumpang jatuh dari atap minibus akibat jalan rusak di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Mobil minibus menabrak beton pembatas taman kota di Jalan Menteng Raya, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun bagian depan mobil mengalami kerusakan parah. Kecelakaan tunggal satu unit mobil minibus yang menabrak beton pembatas taman ini terjadi pada Minggu pagi. Diduga sopir yang sekaligus pemilik mobil mengantuk saat mengendarai mobil dengan tujuan Panglima Denai ke Tanjung Morawa. Kejadian berawal ketika mobil sampai di persimpangan Jalan Menteng, mobil tiba-tiba terlihat oleng dan langsung menabrak beton pembatas taman yang berada tepat di tengah persimpangan Jalan Menteng. Akibatnya kondisi bagian depan mobil mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Ini kapan nih Bang? Jam setengah 6 tadi. Bang, boleh diceritakan Bang kejadiannya ini gimana Bang? Kejadiannya ya itulah. Dia cuma mau belok ke sana. Bahasa dia ngantuk Bang. Keterusan. Tawuran antar remaja kembali terjadi di Kelurahan Belawan Bahagia, Kota Medan pada Sabtu petang. Saling lempar batu hingga menggunakan senjata tajam tak terhindarkan. Bahkan seorang remaja terluka di kepala akibat terkena lemparan batu. Tawuran antar remaja terjadi di kawasan Jalan Belanak, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Tawuran ini melibatkan remaja Jalan Alu-Alu yang bergabung dengan remaja Jalan Belanak, Gudang Arang, dan remaja Jalan Bawal, di mana ratusan remaja dari 3 daerah yang berbeda tersebut menyerang remaja kawasan Pajak Baru Belawan, Kota Medan. Saling lempar batu, botol kaca hingga saling serang menggunakan senjata tajam pun tak terhindarkan. Bahkan diduga karena terkena lemparan batu, seorang remaja mengalami luka di bagian kepala hingga bercucuran darah. Orang selalu campur sama Gudang Arang, nyebrang datang naik sampah. Lu Bawal. Nah, terus ini udah berapa lama Bu? 3 hari. Udah 3 hari ini turut-turut, yang sudah udah lewat ya kan. 3 hari ini betul orang sana aja yang nyerang mama semua bang kampung. Jadi Bu, selama 3 hari ini kondisi rumah kita gimana Bu? Ini hancur semua Pak. Harapan Ibu apa nih Bu? Harapan saya udahlah, kalau bisa rumah saya rusak diganti, orang itu diamankan, mana yang jahat ditangkap semuanya. Warga yang resah dengan kejadian itu pun langsung melaporkannya kepada Polres Pelabuhan Belawan. Dengan cepat, puluhan petugas dari Satuan Sabara Polres Pelabuhan Belawan turun ke lokasi dan membubarkan tawuran. Kedua belah pihak dari remaja yang tawuran pun membubarkan diri setelah puluhan petugas kepolisian melakukan mediasi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Seorang wanita menjadi korban jambret bermotor di ruas Jalan Madong Lubis, Kota Medan. Korban jatuh dan terseret hingga luka-luka. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu lalu. Kejahatan kriminalitas di jalan umum di Kota Medan kembali meresahkan. Kali ini jagat maya kembali dihebohkan oleh penjambret yang mengendarai sepeda motor berboncengan di ruas Jalan Madong Lubis, Kota Medan. Kedua pelaku tampak mendekati korban yang tengah berjalan melintas di pinggir jalan dengan menenteng tas. Pelaku yang duduk berboncengan tampak menarik tas. Akibatnya korban terjatuh dan terseret beberapa langkah. Kejadiannya sekitar jam 7:15 gitulah Bang. Itu yang di jambret apa Bang? Tas, kata menurut korbannya tas. Soalnya saya nggak tengok kejadian begitu apa, ibu itu udah terkapar tengok. Dia ada luka ya Bang? Ada sini muka, tangan, itulah luka ya Bang. Kayak jalan, kadang timbulnya pantainya kena juga Bang. Usai menjambret, kedua pelaku tancap gas. Warga di sekitar sempat mengejar, namun kehilangan jejak kedua pelaku. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.
Kondisi jalan rusak di Kabupaten Labuhan Batu Utara mengakibatkan penumpang jatuh dari atap minibus. Meski sering dikeluhkan warga, perbaikan jalan belum juga dilaksanakan pemerintah setempat. Seorang penumpang minibus ini pastilah tak menyangka nasibnya di perjalanan akan seperti ini. Menumpang di atap memang tidak dibenarkan, tapi ia jatuh karena jalanan rusak parah layaknya sawah di desa Sonomartani, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Beruntung, ia tidak mengalami luka serius. Video perjuangan warga melewati jalan rusak ini pun kemudian viral di media sosial. Jalan rusak sepanjang sekitar 90 km ini adalah jalan utama kabupaten yang menghubungkan 4 kecamatan. Menurut warga, kondisi ini sudah terjadi sejak lama. Truk terguling dan menjadi bangkai adalah pemandangan biasa bagi pengendara yang melintas. Sudah tak terhitung juga berapa kali keluhan dilayangkan warga. Oh gitu. Bekas cor-coran itu di sana udah banyak, akar besi itu udah tumbuh semua udah. Mobil-mobil kalau diesel yang bakalan lewat ya wajar, kalau bannya pecah itu udah wajar. Udah maklum aja. Sementara di sini nih yang posisinya selalu lewat banyak mobilnya dari sini. Nah, Ini jalan utama Pak ya? Iya, jalan utama, nggak ada lagi jalan lain. Meski sudah bertahun-tahun, pemerintah kabupaten menyatakan baru akan mengajukan anggaran pembangunan jalan dan jembatan sebesar 75 miliar rupiah, tapi masih tahun depan. Tindakan dari pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk menyanggupi daripada permohonan masyarakat masalah jalan dari Simpang Tanjung Pasir sampai ke Ledong itu akan dilakukan pembangunannya secara bertahap. Untuk tahap pertama itu nanti akan dilakukan pembangunan atau peningkatan jalan dan juga perbaikan jembatan. Melihat parahnya kondisi jalan, sudah sepatutnya pemerintah daerah setempat lebih serius karena infrastruktur yang baik tentu menunjang banyak hal, utamanya roda perekonomian warga. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan tertangkap tangan mengkonsumsi sabu-sabu di rumah seorang pengusaha yang juga menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba. Jabatan tidak menjamin bersih dari jerat ketergantungan narkoba. Seperti halnya tersangka Joni Sihotang yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris BPBD Asahan. Joni harus berurusan dengan hukum setelah tertangkap tangan mengisap sabu-sabu di rumah rekannya Indra Darmawan. Kedua tersangka ditangkap di Kompleks Perumahan DL Sitorus, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Saat ditanya asal-usul kepemilikan dan penggunaan narkoba itu, Joni Sihotang mengaku kilaf. Pria 57 tahun ini mengatakan belum lama menjadi pecandu dan terjerumus ke dunia hitam penyalahgunaan narkoba. Capek kerja atau gimana? Bapak tinggal sendiri di sini di Kisaran. Iya. Tapi Bapak tahu resikonya gitu. Ya. Posisi Bapak di BPD apa sebagai? Sekretaris Pak. Saat ditemukan mereka setelah menggunakan narkotika jenis sabu. Namun kita temukan barang bukti di plastik klip. Berikut barang alat pakai berupa bom, pirek, macis. Setelah kita timbang, barang bukti tersebut lebih kurang beratnya 0,19. Polisi masih menelusuri jejak sabu-sabu yang diperoleh dari seorang berinisial EH. Kedua tersangka kini mendekam di tahanan Polres Asahan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Agustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.